menginfokan kepada seluruh warga PLTS sederhana agar berhati-hati ketika memilih komponen PLTS. Jangan asal pilih yang ujung-ujungnya menyesal. Oke sahabat, jadi Oke sahabat, jadi perlu dipikirkan ketika memilih komponen PLTS. Jangan tergiur dengan harga murah yang ujung-ujungnya menyesal. Ya, jangan pula tergiur juga dengan yang biasanya mengiklankan ataupun mempromosikan barang yang murah di online shop yang ternyata datangnya batu bata. Jadi ya harus dipikirkan betul-betul ya, apa yang kita beli, apa yang harus kita gunakan di sistem PLTS kita. Misalnya ketika kita membeli SCC, maka kita juga harus berpikir apakah kedepannya kita ingin mengupgrade PLTS kita. Jika kita ingin mengupgrade, tentunya kita membeli SCC yang lebih besar ampernya dan juga lebih fleksibel sistem kerjanya. Karena di pasaran ada SCC yang sistemnya 12 dan 24 volt saja. Tapi ada juga yang sistem kerjanya 12 volt, 24 volt, 36 dan juga ada juga yang 48. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Misalnya kita pengen beli solar charger controller atau mungkin MPPT lah ya bahasanya. Ya, benar-benar harus diperhatikan. Ya, suaranya lebih menggema atau gimana semenjak saya menggunakan mikrofon. Ya, begitu. Jadi jangan sampai nyesel ketika sudah dibeli, kita tambah nyesel gitu. Aduh, harusnya aku nggak beli ini ya. Harusnya beli yang lebih besar. Atau misalnya inverter nih. Nah, sering juga terjadi kita membeli inverter sistem 12 volt gitu ya. Nah, ternyata seiring waktu berjalan, beban bertambah dan juga kurang relevan sistem 12 voltnya ya, terlalu besar kabel, terlalu besar kabel, terlalu besar juga arus yang lewat, dan ujung-ujungnya apa? Nganggur karena butuh watt yang besar. Yang seharusnya kita pikirkan saat memulai membeli komponen PLTS. Ya, contohnya inverter lah. Jadi misalnya beli inverter, mungkin kita bisa hitung kedepannya beban ini apa saja. Jika bebannya lewat dari 2000 secara kontinu, maka juga kita harus memikirkan untuk sistem voltase yang lebih tinggi. Begitu juga untuk alat-alat yang lainnya ya sahabat ya. Contohnya apa? Panel surya. Kita pertama beli panel surya yang voltasenya 21 gitu. 21 ya. Ataupun 18 PMP gitu. Nah, ada juga untuk panel surya ini yang tegangannya di atas 36 volt gitu. Nah, kita harus pikirkan nih ya saat membeli. Nah, awalnya kita membeli baterai yang sistem 12 volt. Kemudian karena kita asal beli saja, nah terbelilah panel surya yang tegangannya 36 volt. Nah, kemudian kita memilih SCC yang PWM. Nah, untuk sistem ini kan nggak bisa. Harusnya SCC-nya MPPT gitu baru bisa mampu. Tapi karena kita kurang perhatian saat mulai membeli, ya ujung-ujungnya kita nyesel. Di belakangnya gitu, nyesel ya. Ya harusnya saya nggak beli ini gitu. Harusnya nggak beli ini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kalau misalnya kita enak jualnya ya aman ya, tapi kan nggak semua tempat bisa mudah menjualnya. Contohnya ya misalnya tinggal di kebun ataupun tinggal di pedalaman yang di situ kita susah untuk menjual part-part PLTS kita yang sudah second ya gitu. Dan ini juga berlaku untuk ke komponen-komponen lainnya. Itu saat membeli kita harus benar-benar diperhitungkan ya. Jadi jangan sampai salah beli, jangan juga sampai kena tipu. Pokoknya sebelum membeli itu dipelajari dulu ya, tonton-tonton channel-channel yang membahas tentang PLTS ya, atau mungkin belajar-belajar di Google ya. Google kan sekarang lebih luas ya cakupannya. Dan kemudian juga tanya-tanyalah ke teman-teman yang mungkin sudah menggunakan PLTS gitu. Nah, oke sahabat, jadi semenjak saya menggunakan mikrofon ini, suara saya
semoga lebih jelas. Karena saya tidak menggunakan mikrofon yang pakai kabel, jadi ini mikrofon ini sudah wireless, ya, sudah nggak tanpa kabel, dan di dalamnya ada lampunya, ini keren. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye.